Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Auto. Program yang membahas seputar otomotif, baik itu mobil maupun sepeda motor. Kali ini kita coba mengulas secara singkat tentang sebab asap putih pada kendaraan, khususnya sepeda motor. Ini juga berlaku untuk mobil, tapi kita fokus ngebahas tentang asap putih di sepeda motor. Sebelumnya kan sempat viral tuh di media sosial, bahkan ada juga di pemberitaan, kalau asap motor menjadi satu di antara penyumbang dalam tanda kutip polusi pada sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan untuk melakukan uji emisi ada standar tertentunya untuk menyatakan agar kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji emisi. Itu salah satunya ya standar batas minimum dari asap yang keluar dari kendaraan bermotor itu sendiri gitu. Nah, kali ini kita akan mengulas secara umum aja kira-kira apa sih penyebab kepulan asap putih yang keluar dari sepeda motor. Tonton terus episode Tribun Auto kali ini ya. Oke, Sobat Tribuners, Sobat Tribun Auto juga, seperti yang udah di awal, kita coba mengulas apa sih penyebab keluarnya asap putih pada sepeda motor, khususnya pada exhaust atau lubang knalpot. Secara umum ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada beberapa anggapan atau beberapa ini juga pakem gitu, beberapa ya jadi anggapan keluar asap putih itu pada sepeda motor karena adanya pemakaian oli atau penggunaan oli di knalpot. Ada yang menilai, ada yang beranggapan, ada yang menyatakan bahwa pemakaian oli di dalam lubang knalpot itu mencegah korosi pada knalpot. Nah, ini bisa jadi ini juga bisa benar bisa enggak juga, karena kita tahu sama-sama pabrik secara keluaran pabrik dia udah dilapisi sama cairan lapisan anti karat, cuman memang ada periode masa tertentunya aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum kepulan keluar asap putih pada kendaraan bermotor kamu itu bisa disebabkan juga oleh kondisi mesin yang udah aus. Jadi intinya secara umumnya adanya oli yang masuk ke ruang bakar, entah itu ke silinder atau ring piston, sehingga menyebabkan kepulan asap putih gitu. Jadi oli itu masuk ke ruang bahan bakar, oli mesin yang harusnya membantu bekerja pelumasan masuk ke ruang bahan bakar sehingga menimbulkan kepulan asap putih. Istilah umum yang banyak dilakukan orang, dia makan oli, motor ini makan oli. Kalau udah makan oli, otomatis kan oli yang harusnya melumasi kan akan berkurang. Kalau oli sampai berkurang, melumasi komponen mesin jadi tidak sempurna, sehingga menyebabkan mesin malah tambah aus. Sebenarnya pada beberapa gejala-gejalanya itu ketika asap putih itu udah kelihatan tuh. Maksudnya kelihatan dalam arti tarikan kendaraan kamu tuh agak kurang ngempos gitu, kurang bertenaga gitu. Di sini saya mau tekanin juga, kalau asap putih pada sepeda motor ini kita fokus pada sepeda motor 4 tak ya. Kalau 2 tak kan memang dia keluarnya asap putih begitu karena sistem mekanisme mesinnya juga gitu, mengharuskan seperti itu maksud saya. Jadi dia membutuhkan oli samping. Kalau 4 tak kan nggak perlu oli samping, dia hanya butuh oli mesin aja. Nah, ini udah makan oli gitu. Kalau untuk pada sepeda motor 4 tak, intinya itu. Ada juga yang bertanya, kira-kira kalau keluar asap hitam itu kepada kendaraan bermotor itu apa sih penyebabnya? Itu bisa jadi juga dari setelan
ini bahan bakar yang bisa jadi boros atau tidak terbakar secara sempurna. Gitu Sobat Tribunoto. Nah, gimana cara mengatasinya? Bisa dideteksi awal dalam arti ada juga pengaruh dari mungkin olinya yang terlalu encer. Kan setiap kendaraan bermotor itu kan ada standar olinya, SAEW berapa gitu kan. Ada standarisasinya tuh Sobat Tribunoto, Sobat Tribuners. Itu mungkin bisa jadi perhatian. Tapi kalau masih juga mengeluarkan kepulan asap putih, ada kemungkinan itu tadi oli masuk ke ruang bakar sehingga menyebabkan ada komponen yang sudah aus sehingga harus diganti. Beberapa komponen di dalam mesin khusus sepeda motor tuh ada yang masih bisa digunakan lagi dalam arti mungkin dibubut gitu kalau istilah umumnya. Tapi ada juga yang memang sudah aus sehingga memerlukan pergantian gitu. Nah itu harus dicek dan itu tentunya ke bengkel. Kalau bisa ya bengkel-bengkel kepercayaan kamu gitu atau ke bengkel resmi. Nah begitu. Terus apalagi ya? Oh ya ini kan tentu kan mengganggu banget kalau udah motor itu udah keluar asap putih. Lagi-lagi ini motor khusus untuk motor 4 tak gitu ya. Nah ini kan udah berbahaya banget. Maksudnya berbahaya banget tuh selain mengganggu lingkungan, ini juga mengganggu di belakang kita. Jadi pengendara motor tuh cukup terganggu karena asapnya kan menyengat banget. Beda dengan bawa asap 2 tak yang sebenarnya nggak cukup mengganggu juga. Cuma kan ada beberapa produk oli samping yang kebanyakan kata orang tuh wanginya khas lah gitu. Lebih kurang gitu. Jadi kalau memang udah keluar asap putih di kendaraan bermotor kamu, keluar dari mesin, ada baiknya kamu segera cek ke bengkel deh gitu sebelum kerusakannya merambat kemana-mana dan dikhawatirkan ketika kamu lagi berkendara motor itu mati di tengah jalan atau istilah kerennya nge-gym gitu. Nah gitu. Tadi kan saya Sobat Tribunoto, tadi kan saya sempat nyinggung juga ini kan berpengaruh, kepulan asap putih ini kan berpengaruh ketika kita hendak melakukan uji emisi. Biar saya nggak salah, saya coba membacain kira-kira ada nggak sih standarnya untuk uji emisi gitu. Sebentar. Nah Sobat Tribunoto, di awal kan saya tadi udah nyinggung kalau ada batas atau standar minimum yang digunakan untuk lolos standar uji emisi, dalam hal ini gas buang. Karena kalau udah kendaraan atau ngeluarin asap putih, kayaknya sangat kecil kemungkinan kendaraan itu bisa lolos uji emisi. Ini saya coba mengutip dari Kompas. Ambang batas emisi gas buang pada kendaraan berusia muda karbon monoksida sebesar 1,5% vol dan hidrokarbon atau HC sebesar 200 ppm vol. Gitu. Ini udah ada ambang batas ini Sobat Tribunoto. Namun ambang batas emisi akan berbeda pada kendaraan tua atau kendaraan sebelum tahun 2007. Nah, di sini penekanannya. Kalau tahun lama atau 2007 ke bawah, ini nilai hidrokarbonnya harus di bawah 700 ppm vol. Kendaraan yang tidak lolos uji emisi disarankan untuk melakukan perbaikan di bengkel. Nah, gitu. Jadi pengujian emisi gas buang ini dilakukan dengan memasang alat pendeteksi gas pada knalpot atau exhaust. Kendaraan harus dalam kondisi hidup tanpa menyalakan alat elektronik dan kendaraan seperti radio, pendingin udara atau lampu. Nah, berkenaan dengan ini, kita juga kadang-kadang ngelihat ada keluar kepulan asap putih pada mobil. Kalau untuk kasus pada mobil, sebenarnya jangan kasarnya jangan suuzon dulu kalau itu pengaruh ke mesin, karena ada beberapa case pada tipe-tipe mobil tertentu keluar asap putih itu dampak dari proses ini, air AC gitu. Tapi nggak ada salahnya juga untuk ngecek secara berkala agar kinerja kendaraan kamu tetap jos, bisa dipakai harian dan ngebantu daily activity kamu gitu. Oke Sobat Tribunoto, itu dulu review tentang apa sih penyebab kepulan asap putih pada kendaraan bermotor. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kamu juga, bisa sharing juga untuk saya, menambah pengalaman saya, menambah wawasan saya. Kalau ada saran atau tanggapan bisa juga komen di YouTube-nya Tribun Batam. Oke,
Tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi di episode Trimonoto berikutnya. Ciao.